Saya sampaikan salam kepada saudara-saudari semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mulia. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati seluruh kehidupan saudara. Dan malam ini kembali Brother Itok Rumbayan mengudara untuk menyampaikan pesan firman di akhir zaman ini. Haleluya, yaitu adalah pesan pemulihan segala sesuatu yang mana sudah saya sampaikan pada minggu-minggu yang sebelumnya. Inilah zamannya ketika Tuhan akan mengadakan sebuah pekerjaan, yaitu pemulihan segala sesuatu. Dan pemulihan segala sesuatu inilah makanan rohani atau kebenaran yang saat ini yang diperuntukkan bagi kita yang hidup di akhir zaman sebelum kedatangan Kristus yang kedua. Bagi saudara-saudari yang senantiasa mengikuti akan acara siaran khotbah di Radio Huta Ginjang setiap Sabtu malam, maka saudara akan sudah mengetahui akan hal ini, yaitu tentang makanan rohani. Dan sekali lagi saya ulangi, pesan pemulihan segala sesuatu adalah makanan rohani bagi kita yang hidup di akhir zaman sebelum Kristus datang untuk yang kedua kalinya, untuk mengambil mempelai wanitanya, untuk dibawa masuk ke dalam perjamuan kawin malam anak domba Allah. Dan saya berharap saudara-saudari senantiasa merenungkan dan mempertimbangkan hal ini untuk benar-benar memastikan bahwa saudara adalah bagian dari mempelai wanita di akhir zaman ini yang siap bagi kedatangan dan pertemuan, pengangkatan, pengubahan tubuh, pertemuan dengan Tuhan kita Yesus Kristus di udara. Haleluya. Malam ini kita akan kembali melanjutkan materi kita, dan saya akan memberikan judul tentang kedatangan Nabi Elia sebanyak 5 kali. Dan bagi saudara dan saudari yang mau menghubungi kami, silakan menghubungi kami di nomor 0812 0812 6022 8993. Saya ulangi, 0812 6022 8993. Atau bisa menghubungi nomor yang lain, yaitu 0817 497 4239. 0817 497 4239. Baik, mari kita tundukkan kepala dan hati kita sebelum kita menghampiri firman Tuhan. Bapa di surga, Tuhan, kiranya malam ini, malam yang berikutnya, kami bisa menyampaikan firman-Mu kembali Tuhan melalui Radio Huta Ginjang ini. Maka kiranya Tuhan, seri-seri khotbah yang sudah disampaikan sejak bulan Februari lalu benar-benar Tuhan menancap dalam hati setiap mereka mendengar, dan mereka mau mempertimbangkan dan memeriksa hidup mereka, apakah hidup mereka layak bagi Engkau Tuhan, layak bagi Injil Tuhan Yesus, layak untuk disebut sebagai orang percaya dan orang Kristen Tuhan, layak untuk menyebut dirinya sebagai mempelai wanitamu di akhir zaman ini Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Tuhan itu sampai ke dalam hati mereka, dan firman yang sudah disampaikan Tuhan, yang sudah mereka dengar, kiranya iman timbul dari pendengaran firman-Mu Tuhan. Dan malam ini kembali kami mengudara Tuhan Yesus, maka kiranya Engkau Tuhan mengurapi hamba-Mu, memberkati usaha-usaha yang untuk menyampaikan akan pesan pemulihan akhir zaman ini Tuhan Yesus, yang sudah Engkau kerjakan di zaman kami ini Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, hamba memohonkan kiranya Engkau menolong setiap mereka yang mendengar Tuhan Yesus, supaya mereka mau membuka hati dan telinga dan pikiran rohani mereka Tuhan, sehingga Engkau akan memberikan pengertian rohani kepada mereka Tuhan, sehingga mereka menyadari betul bahwa inilah akhir zaman dan tidak akan ada zaman yang lain Tuhan. Dan mereka menyadari bahwa inilah waktunya untuk memeriksa hati mereka melalui cermin yang adalah firman-Mu sendiri Tuhan. Apakah hidup mereka benar-benar sesuai dengan firman-Mu atau tidak Tuhan. Dan segera mereka akan masuk ke dalam kandang-Mu Tuhan Yesus melalui pintu, karena Engkau adalah pintu dan Engkau adalah kandang itu sendiri Tuhan Yesus, di mana domba-domba-Mu berkumpul di situ Tuhan. Tuhan, kiranya malam ini kembali Tuhan, berdoa
ada dombamu mendengarkan suaramu Tuhan Yesus. Dan mereka mau memberikan keputusan untuk mengikuti Engkau. Dan mau Tuhan untuk dilahirkan kembali dan percaya kepada firman-Mu Tuhan, dan mau mengikuti pesan makan rohani di zaman ini Tuhan. Memohonkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mulia. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Maafkan saya kalau suara saya pada malam ini agak serak dan parau oleh karena ada sedikit serangan flu dan batuk. Tapi saya percaya oleh bilur-biru darah Tuhan Yesus Kristus saya disembuhkan. Haleluya. Baik. Kembali malam ini kita akan berbicara tentang 5 kali kedatangan Nabi Elia di muka bumi ini, dan kenapa Tuhan senang memakai pelayanan Nabi Elia bukan tanpa maksud, karena segala sesuatu yang dituliskan di dalam Alkitab adalah memiliki arti dan maksud, dan itu adalah maksud yang kekal dari seorang Allah yang kekal. Itu sebabnya saudara dan saya hanya perlu untuk melihat kembali dan menyelidiki dan mempelajari kebenaran akan hal itu, maka Tuhan dengan senang hati akan membukakannya bagi saudara, yaitu orang yang mau merendahkan hati di hadapan Dia, di hadapan firman-Nya. Maka dengan demikian, ketika Tuhan membuka firman-Nya ke dalam hati orang yang merendahkan hati, maka orang tersebut akan dibuat sempurna di dalam pengenalan akan firman-Nya, dan dengan demikian dibuat siap bagi kedatangan Dia yang kedua, karena kita hidup di akhir zaman ketika Kristus akan datang untuk yang kedua kalinya. Baik, minggu lalu kita sudah berbicara tentang misteri kedatangan Kristus yang kedua, dan kita tahu bahwa untuk mengetahui kedatangan Kristus yang kedua, bagaimana dan seperti apa kedatangan Kristus yang kedua itu, maka kita harus mengetahui tentang kedatangan Kristus yang pertama, sebab polanya tidak bisa berubah. Dan kita tahu bahwa sebelum Kristus datang yang kedua kali ini, maka ada 2 tanda di akhir zaman ini yang perlu kita pastikan untuk kita mengenali, dan itu adalah merupakan pengenalan kita akan tanda-tanda zaman, yaitu adalah kedatangan pelayanan Nabi Elia, seperti yang sudah dinubuatkan di Maleakhi 4 ayat yang ke-5, bahwa Nabi Elia akan datang sebelum kedatangan Tuhan, dan ketika dia datang, maka dia akan mencurahkan murkanya ke atas orang-orang fasik di muka bumi. Itu sebabnya pelayanan Elia sangat penting untuk kita ketahui seperti apa dan bagaimana dia akan datang, dan apa yang akan dia lakukan, dan apa hubungannya dengan mempelai wanita yang hidup di akhir zaman. Itu sebabnya kita perlu membahas akan hal ini. Dan tanda yang kedua adalah bagaimana Israel sudah dipulihkan secara politik pada tahun 1948. Untuk pertama kalinya bendera bintang Daud itu berkibar di tanah Palestina atau tanah Kanaan. Itu sebabnya saudara, kita harus memperhatikan dengan baik setiap nubuatan-nubuatan yang sudah dituliskan di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru, karena semua nubuatan itu adalah Roh Kudus sendiri yang berbicara melalui hamba-hambanya, dan semua nubuatan-nubuatan itu Alkitab katakan harus digenapkan dan tidak akan ada satupun yang dilalukan. Itu sebabnya sebagai seorang yang percaya kepada firman Tuhan dan Alkitabnya yang kudus ini, maka kita mau pastikan bahwa kita mengetahui persis kapan dan bagaimana nubuatan-nubuatan tersebut digenapkan. Dan minggu lalu sudah saya jelaskan juga bahwa seperti kedatangan Kristus yang pertama, bukan sekejap mata, tetapi proses, dan prosesnya cukup panjang, di mana dia 30 tahun ada di bumi dan hanya segelintir saja orang yang mengenal dia, dan kemudian dia masuk ke dalam pelayanan, pengajaran, pemberitaan firman, maka hanya segelintir juga orang yang mengetahuinya. Dan yang pada puncaknya adalah Yesus ditolak, dan Yesus yang adalah firman menjadi manusia itu disalibkan. Dan kita mengetahui juga bahwa sebelum Kristus datang yang pertama, ada seorang pendahulu yang bernama Yohanes Pembaptis. Dia adalah saksi mata yang memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah kepada orang-orang Yahudi di zaman tersebut.
maka pola yang sama akan tetap berlaku sebagaimana kedatangan Kristus yang pertama adalah untuk orang Israel, maka kedatangan Kristus yang kedua adalah untuk orang-orang atau bangsa di luar Yahudi, bangsa-bangsa kafir. Maka pola yang sama akan terulang dengan sendirinya. Maka hal yang sama, sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu, kedatangan Kristus yang kedua bukan sekejap mata seperti yang sudah diajarkan, seperti yang sudah dianalisa, seperti yang sudah dikemukakan oleh para teolog-teolog ataupun orang-orang intelektual di kekristenan sepanjang abad lamanya. Tapi sekarang kita mengetahui melalui terang firman Tuhan di zaman ini, melalui makanan rohani di zaman ini, bahwa kedatangan Kristus yang kedua sama seperti kedatangan Kristus yang pertama, bukan sekejap mata. Dan di 1 Tesalonika pasal yang keempat yang sudah kita baca minggu yang lalu, maka kita mendapati di sana bahwa kedatangan Kristus bagaimana dia turun dari surga, dia datang pertama dengan seruan, dengan suara penghulu malaikat, dengan sangkakala Allah. Dan berbicara tentang seruan, maka seruan adalah sebuah pesan yang dinyatakan kepada umat Tuhan supaya mereka mau berkumpul. Sebuah pesan ini adalah untuk mengumpulkan umat pilihan Tuhan supaya mereka berkeliling di sekitar firman Tuhan, sebagaimana yang dituliskan di Matius 24, di mana ada bangkai yang segar, yaitu adalah firman yang segar, mana yang hari ini, maka disitulah orang-orang pilihan, Raja Wali Allah berkerumun. Dan kita bisa melihat di situ bahwa tahapan yang kedua adalah suara penghulu malaikat, dan kita tidak akan bahas hal itu. Dan tahapan yang ketiga adalah sangkakala Allah, yaitu adalah ketika sangkakala Allah yang terakhir berbunyi, maka mereka yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan, dan mereka yang hidup, yang masih tinggal, akan diubahkan tubuhnya dari tubuh yang fana menjadi yang tidak fana, dan itu berlangsung dengan sekejap mata. Maka mereka semua disatukan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus di udara. Haleluya. Saya berharap saudara bisa memahami akan hal ini. Dan kembali kepada tahapan yang pertama, maka seruan itu bukan lain adalah pelayanan Nabi Elia di akhir zaman, sebagaimana yang dituliskan di dalam perumpamaan tentang 10 gadis yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di Matius pasal yang ke-25. Itu adalah sebuah perumpamaan, dan disebutkan di situ bahwa ada 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Kita baca ayat firman-Nya, Matius 25 ayat yang pertama mulai. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru. Perhatikan, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, keluarlah dan temuilah dia. Atau dalam terjemahan kita, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Kalau saudara memperhatikan akan perumpamaan ini, maka di ayat yang ke-6 dikatakan, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru. Dan itu adalah sebuah seruan dari utusan Tuhan yang berseru, memanggil dan membangunkan akan gadis-gadis yang bodoh, mereka yang memiliki minyak di dalam buli-buli mereka, dan mereka yang memiliki minyak tambahan, dan hanya 5 gadis yang bijaksana, gambaran mempelai wanita di akhir zaman ini, yang bisa menemui
Yesus Kristus. Haleluya. Itulah sebabnya kita butuh seruan ini untuk memanggil dan memeteraikan mempelai wanitanya, dan untuk memisahkan mempelai wanitanya dari sistem-sistem denominasi, dari sistem-sistem agamawi, dari sistem-sistem buatan manusia. Dan seruan orang yang berseru di tengah malam ini, sebagaimana ini sebuah perumpamaan, maka dalam bentuk realitanya adalah seperti yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Maleaki, bahwa Nabi Elia akan datang sebelum Kristus datang yang kedua, dan juga yang sudah dinubuatkan oleh Rasul Yohanes ketika dia mendapat penglihatan di Pulau Patmos, yang dituliskan di Wahyu 10 ayat yang ke-7, bahwa ketika malaikat yang ke-7 tampil, maka ia akan memperdengarkan suaranya, dan pelayanan malaikat yang ke-7 adalah untuk menggenapkan misteri Allah. Dan kita tahu bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang pelin-pelan. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berubah, sebagaimana firman yang keluar dari mulutnya tidak bisa ditarik kembali dan tidak bisa berubah. Maka Tuhan melalui Nabi Amos sudah berkata, yaitu Amos 3 ayat yang ke-7. Amos 3 ayat yang ke-7 dikatakan di situ di dalam versi King James bahasa Inggris, bahwa Tuhan tidak bisa berbuat sesuatu tanpa menyatakan rahasianya terlebih dahulu kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa sebuah rahasia firman Tuhan hanya bisa dinyatakan oleh Tuhan kepada nabinya terlebih dahulu. Itulah sebabnya jikalau ini adalah sebuah firman dan ini tidak bisa berubah, maka di akhir zaman pun hal tersebut tidak bisa berubah. Itulah sebabnya kita hanya perlu menempatkan ayat-ayat firman ini pada posisinya yang benar, sehingga kita bisa mengetahui akan maksud kekalnya Allah dalam rencana penebusan Dia yang agung, untuk memulihkan gerejanya dan untuk memiliki dan mengambil seorang mempelai wanita yang berasal dari bangsa-bangsa di luar Yahudi. Maka untuk mengambil mempelai wanitanya dan memisahkan mempelai wanitanya, maka Tuhan sendiri turun dan menyerukan sebuah seruan, dan kita tahu bahwa Kristus adalah firman. Maka dengan demikian kita harus percaya dan bisa menyadari dan mengetahui bahwa jika Kristus adalah firman, maka firman itu harus datang kepada seorang nabi. Dan jikalau dikatakan di 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16 sampai 18 itu, bahwa 3 tahapan kedatangan Kristus adalah seruan, suara penghulu malaikat, dan sangkakala Allah, maka seruan di sini bukan lain adalah Kristus yang adalah firman datang ke dalam seorang nabi. Dan kita tidak bingung dan tidak dibuat bingung, sebab nabi yang dimaksudkan untuk datang dan menerima firman Kristus sendiri untuk memanggil dan memeteraikan mempelai wanitanya, untuk menyelesaikan misteri dan rahasia Kristus di akhir zaman, sebagaimana rahasia itu tersimpan di dalam sebuah kitab yang dimeteraikan dengan 7 meterai, dan kita sudah membahas sedikit pada minggu yang lalu. Kitab yang termeterai yang dilihat oleh Daniel adalah kitab yang termeterai, kitab yang sama yang dilihat oleh Yohanes Pembaptis. Dan kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis sangat menginginkan dan tahu persis bahwa kalau kitab itu tidak dibuka, maka tidak ada satupun yang layak bagi Tuhan, dan semuanya hanya menghasilkan sebuah kebinasaan. Itulah sebabnya Yohanes menangis dengan sangat, tetapi tua-tua berkata kepada dia, "Jangan menangis Yohanes." Saudara baca di Wahyu pasal yang ke-5 ayat 1 sampai yang ke-7, "Maka jangan menangis Yohanes, sebab singa dari suku Yehuda telah menang,
dan dialah yang layak untuk membuka kitab yang termeterai tersebut. Dan kita tahu bahwa singa dari suku Yehuda bukan lain adalah Kristus sendiri, dan Kristus adalah firman itu sendiri. Maka dengan demikian, Kristus yang adalah firman harus datang ke dalam diri seorang nabi, atau tepatnya Kristus akan datang di dalam sebuah pelayanan nabi untuk membuka kitab yang termeterai tersebut. Maka sesuai dengan Amos 3 ayat yang ke-7, bahwa rahasia Tuhan hanya dinyatakan terlebih dahulu kepada nabinya, maka kita mengucap syukur bahwa Tuhan senantiasa menjaga firman-Nya sedemikian rupa, karena Tuhan tahu bahwa manusia terlalu pandai, manusia terlalu cerdik, manusia terlalu mengandalkan pikiran dan intelektualitasnya, kecerdasannya, intelijensianya untuk mencoba mengotak-atik firman Tuhan tanpa wewenang dari Roh Kudus. Maka Tuhan menjaga firman-Nya sedemikian rupa sehingga di akhir zaman apa yang sudah dinubuatkan di Maleakhi pasal yang keempat, bahwa Nabi Elia akan tampil sebelum kedatangan Kristus yang kedua, maka Yesus pun mengucapkan yang sama di Matius 17 ayat yang ke-11, bahwa Elia akan datang untuk memulihkan segala sesuatu. Saya ulangi, Tuhan Yesus memberikan penegasan tentang akan tampilnya pelayanan Nabi Elia seperti yang diucapkan di Maleakhi 4 ayat yang ke-5. Maka Tuhan sendiri berkata, Elia akan datang untuk memulihkan segala sesuatu. Maka inilah zamannya, inilah akhir zaman ketika nubuatan tersebut harus genap, sebagaimana yang sudah dituliskan di kitab Kisah Para Rasul, bahwa Kristus tetap tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang sudah disampaikan oleh hamba-hambanya para nabi. Maka dengan demikian, kita yang hidup di akhir zaman, inilah zamannya ketika Tuhan mengutus seorang nabi, untuk mana pelayanan nabi ini adalah untuk membuka kitab yang termeterai yang dilihat oleh Daniel dan yang dilihat oleh Yohanes di pulau Patmos. Glory, haleluya. Saya sangat membutuhkan datangnya pelayanan Nabi Elia. Itulah sebabnya saudara, Tuhan menjaga firman-Nya sedemikian rupa. Maka inilah zamannya Nabi Elia harus tampil di zaman ini, dan melalui pelayanan dia, maka kitab yang termeterai dengan 7 meterai itu akan dibuka. Dan dengan dibukanya kitab yang termeterai itu, maka tersingkaplah Kristus sang mempelai pria bagi mempelai wanitanya. Dengan kata lain, tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi misteri bagi mempelai wanita tentang sang suaminya, mempelai pria, yaitu Yesus Kristus, yang adalah firman Tuhan dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Itulah sebabnya saudara, betapa penting pelayanan Nabi Elia di akhir zaman ini. Haleluya. Sebab Kristus hanya bisa datang untuk menyingkapkan misterinya jikalau ada seorang nabi yang sudah dijanjikan juga di Alkitab tampil di akhir zaman ini. Dan sekali lagi, nabi yang dimaksud bukan lain adalah Nabi Elia. Haleluya. Dan itulah tahapan yang pertama dari kedatangan Kristus yang kedua. Dia datang dengan seruan, dia datang dengan suara penghulu malaikat, dia datang dengan sangkakala Allah. Maka tahapan yang pertama, seruan, adalah seruan di tengah malam, membangunkan gadis-gadis itu, dan hanya gadis-gadis yang bijaksana yang bisa bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam pertemuan di udara. Haleluya. Dan melalui pelayanan Nabi Elia di akhir zaman, maka kitab tersebut dibuka, dan mempelai wanita sekarang bisa melihat dan mengenal Kristus dengan benar.
Sama seperti yang diucapkan oleh Ayub. Di Ayub pasal yang terakhir, dia berkata sendiri, "Dulu aku melihat Tuhan atau mengenal Tuhan dari kata orang, tapi sekarang aku melihat Tuhan atau mengenal Tuhan dengan mataku sendiri." Amin. Inilah zamannya ketika mempelai wanita dicilekkan matanya sehingga mengenal Kristus yang adalah firman itu muka dengan muka. Tidak ada yang tersembunyi bagi mempelai wanita tentang mempelai pria yang adalah firman. Dan kita tahu bahwa rahasia sang suami hanya dinyatakan kepada istrinya. Dan kita tahu melalui pelajaran minggu yang lalu bahwa Tuhan hanya memiliki satu gereja. Tapi di akhir zaman ini kita mendapati ribuan gereja, ribuan pengajaran, ribuan penafsiran, ribuan merek. Maka Tuhan hanya memiliki satu gereja, dan gereja ini adalah tubuhnya sendiri. Amin. Yang terdiri dari suku, kaum, bangsa, dan bahasa yang tersebar di seluruh dunia. Dan hanya kepada kelompok orang-orang yang demikianlah Tuhan akan menyatakan firman-Nya, membukakan kitab yang termetera itu, dan dinyatakan kepada nabinya Elia, dan hanya kelompok orang-orang yang sudah ditentukan Tuhan di akhir zaman yang akan sanggup untuk menerima dan mau mendengarkan dan mau merendahkan hati di bawah pelayanan Nabi Elia di akhir zaman. Dan melalui nubuatan di kitab Wahyu pasal yang pertama, yang kedua, dan ketiga, maka kita mengetahui bahwa hanya ada 7 zaman yang diberikan Tuhan bagi bangsa-bangsa di luar Yahudi. Dan kita hidup di akhir zaman, maka dengan sendirinya kita hidup di zaman yang ketujuh. Dan zaman yang ketujuh adalah zaman Laodikia, zaman yang paling gelap dari semua zaman yang pernah ada. Karena di zaman Laodikia, kita bisa baca di kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai selesai, maka zaman Laodikia adalah zaman yang suam-suam kuku. Kenapa suam-suam kuku? Suam-suam kuku ingin melayani Tuhan, tapi satu sisi dia juga ingin hidup seperti orang dunia. Satu kaki untuk Kristus, satu kaki untuk dunia. Suam-suam kuku. Dan kalau kita hidup di zaman ini, di akhir zaman, zaman yang ketujuh, maka sesuai dengan nubuatan di Wahyu pasal yang ke-10, maka saudara bisa melihat di sana kitab yang termeterai dan yang tertutup di Wahyu pasal yang ke-5. Sekarang kitab itu dibuka. Amin. Saya akan bacakan lagi seperti yang sudah dibacakan pada minggu yang lalu. Wahyu 10 ayat yang pertama, "Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga." Amin. "Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api." Saudara perhatikan, di atas kepalanya ada awan dan pelangi, dan mukanya seperti matahari, kakinya bagaikan tiang api. Dan oknum ini bukan malaikat biasa. Oknum ini bukan lain adalah malaikat perjanjian, karena pelangi artinya adalah sebuah perjanjian. Sebagaimana Tuhan mengadakan perjanjian kepada Nuh dengan memperlihatkan sebuah busur pelangi kepada Nuh, maka tidak disangsikan lagi bahwa malaikat yang kuat yang turun dari surga ini bukan lain adalah seorang malaikat perjanjian. Maleakhi 3 ayat yang pertama, dan malaikat perjanjian ini tidak lain, bukan lain adalah Kristus sendiri yang turun dari surga. Maka kalau saudara hubungkan ini dengan 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16, maka kita tidak akan dibuat bingung. Di 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16 disebutkan di situ, sesuai dengan versi King James yang sudah saya bacakan tadi, Kristus turun dari surga dengan sebuah seruan, dengan sebuah suara penghulu malaikat, dengan
sangkakala Allah. Ada 3 tahapan kedatangan Kristus, maka Wahyu 10 ayat 1 adalah tahapan yang pertama, yaitu adalah seruan. Dan di dalam seruan ini, di Wahyu 10 ayat 1, maka kita mendapati bahwa Kristus datang, turun dari surga dengan kitab yang terbuka. Kalau di Wahyu 5, kitab masih tertutup, tapi di Wahyu 10 ayat 1, kitab sudah terbuka. Dan kita tahu kitab itu ada di tangan Kristus. Kristus adalah firman. Dan kalau Kristus datang ke bumi dengan kitab yang terbuka, dan itu bukan lain adalah firman, maka firman hanya bisa datang kepada nabi. Dan nabi sudah dijanjikan dan dinubuatkan oleh Tuhan sendiri melalui Maleakhi 4 ayat yang kelima, Nabi Elia. Dan di Matius 17 dan di Markus 9, Tuhan Yesus sendiri sudah berkata, Elia akan datang untuk memulihkan segala sesuatu. Maka tahapan yang pertama, seruan, yaitu seruan di tengah malam, Matius 25 ayat 6, bukan lain adalah Kristus di dalam rupa firman-Nya, di dalam rupa pelayanan Nabi Elia. Dan karena kita hidup di akhir zaman, di zaman yang ketujuh, di zaman Laodikia yang suam-suam kuku, maka Nabi Elia ini bukan lain adalah malaikat yang ketujuh. Saya akan bacakan ayatnya. Wahyu 10 ayat 1 berbicara tentang Kristus turun dari surga. Maka di ayat yang kedua, di dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Perhatikan, di Wahyu 5 kitab tertutup dimeterai, tapi di Wahyu 10 ayat yang kedua, Kristus sendiri memegang sebuah kitab kecil yang terbuka. Kitab itu sudah dibuka di Wahyu 10. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan saudara perhatikan di ayat yang ketujuh di Wahyu 10. Tetapi pada hari-hari ketika malaikat yang ketujuh mulai memperdengarkan suaranya, maka akan genaplah rahasia Allah seperti yang telah disampaikan oleh hamba-hambanya, yaitu para nabi. Maka dengan demikian kita mendapati Kristus turun dari surga dengan sebuah seruan, dengan kitab yang terbuka di tangannya. Maka itu diserahkan kepada malaikat yang ketujuh, dan itu bukan lain adalah pelayanan Nabi Elia. Maka malaikat yang ketujuh di zaman yang ketujuh, di zaman Laodikia, di akhir zaman ini, sebelum Kristus datang yang kedua, maka dari mulutnya keluarlah firman yang benar, haleluya. Dan firman yang keluar dari mulutnya itulah yang memulihkan gereja Tuhan di akhir zaman, memulihkan iman anak-anak Allah di akhir zaman, memulihkan mempelai wanitanya di akhir zaman, untuk kembali memiliki ajaran dan iman yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri di gereja mula-mula. Kenapa pengajaran ini harus dipulihkan? Ya, jawabannya adalah karena para rasul sudah menubuatkan. Bahkan Yesus sudah menubuatkan di Matius 7. Para rasul sudah menubuatkan hal yang sama, bahwa akan tampil serigala-serigala ganas, membawa ajaran yang palsu. Mereka adalah antikris, dan Rasul Petrus pun juga mengatakan bahwa antikris ini akan memutarbalikkan tulisan Paulus dan semua tulisan yang lain di Alkitab. Dan Rasul Yohanes mengatakan mereka adalah antikris yang akan membawa perpecahan di kalangan gereja mula-mula. Dan Rasul Yudas katakan mereka adalah orang-orang fasik yang menyelusup di kalangan orang-orang percaya, memakai Alkitab yang sama, tapi yang ditafsirkan menurut kehendaknya sendiri, diputar balikkan, sama seperti yang dilakukan oleh ular di Taman Eden, membuat perempuan mempelainya wanita si Adam terperdaya, maka menyebabkan gereja sudah keluar dari jalurnya, menyebabkan gereja sudah keluar dari kebenaran. Dan jarak antara Kisah Rasul sampai dengan kita adalah sekitar 1900 tahun lamanya.
maka penyelewengan sudah semakin hebat dan semakin hebat, dan puncaknya adalah di zaman terakhir, di zaman Laodikia, di zaman yang ketujuh, di mana kejahatan semakin menumpuk-numpuk. Itulah sebabnya di zaman akhir disebut dengan suam-suam kuku. Tapi puji Tuhan, justru di akhir zaman inilah maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, amin, dengan membuka kitab yang termetera itu dan diberikan kepada malaikatnya yang ketujuh yang ada di bumi, yang bukan lain adalah Nabi Elia. Maka melalui pelayanan Nabi Elia, maka firman yang benar sekali lagi dinyatakan bagi gereja Allah yang benar, satu gereja yang benar, amin. Karena hanya ada satu Alkitab, hanya satu kebenaran, hanya satu Kristus, hanya satu Roh Kudus, hanya satu penafsiran. Maka penafsiran yang benar melalui penyingkapan kitab yang dibuka ini diberikan kepada nabinya, malaikat yang ketujuh atau yang disebut dengan Nabi Elia. Maka keluar dari mulutnya adalah sebuah penafsiran firman yang benar. Maka mempelai wanita mendengarkan suara itu, maka iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Maka dengan demikian iman anak-anak Allah yang mau merendahkan hati dan mendengarkan suara seruan tengah malam, seruan Kristus melalui Nabi Elia di akhir zaman, maka iman mereka dipulihkan kembali kepada iman para rasul yang mula-mula, dikembalikan kepada pengajaran para rasul di Kisah Para Rasul di zamannya Rasul Paulus. Haleluya. Maka kita berterima kasih dan mengucap syukur bahwa inilah zamannya ketika Kristus sendiri harus turun untuk memastikan bahwa mempelai wanitanya benar-benar didapati sempurna, tidak bercacat, tidak bercela, tidak bernoda. Mempelai wanitanya benar-benar memiliki hati yang tunduk kepada mempelai pria. Sebagaimana mempelai pria adalah firman, maka mempelai wanita adalah istri, maka istri harus tunduk kepada suami dalam segala sesuatu, amin. Maka inilah zamannya ketika mempelai wanita akan benar-benar menundukkan diri 100% sepenuhnya kepada firman Tuhan. Dan anak-anak Allah, orang-orang pilihan yang sudah dipulihkan melalui pelayanan Nabi Elia di akhir zaman ini, mereka tidak akan memiliki penafsiran pribadi akan firman Tuhan. Mereka tidak akan memiliki kebenarannya sendiri. Mereka tidak akan mempertahankan pendapatnya sendiri, selain mereka mau merendahkan hati dan hanya mengatakan ya dan amin akan setiap firman perkataan yang keluar dari mulut Kristus yang disampaikan oleh nabinya, yaitu Nabi Elia atau yang disebut dengan malaikat yang ketujuh. Glory, haleluya. Saya senang bahwa inilah zamannya ketika Tuhan akan membawa gerejanya sampai kepada kesempurnaan, melihat Kristus muka dengan muka. Inilah zamannya, saudara. Dan kita sudah mengetahui dari pelajaran-pelajaran yang minggu lalu, inilah zamannya dan tanda-tandanya sudah sangat jelas. Saudara hanya perlu merendahkan hati dan berdoa, memohonkan kepada Tuhan untuk Tuhan datang sendiri ke dalam hati saudara, mencilekkan mata rohani saudara, sehingga saudara bisa melihat akan tanda-tanda zaman ini. Maka bagi mereka yang bisa melihat tanda-tanda zaman oleh roh, maka Anda akan mampu dan dibuat mampu untuk mendengar suara Kristus di akhir zaman yang sudah dikumandangkan Kristus melalui nabinya, yaitu Nabi Elia atau malaikat yang ketujuh. Dan sama seperti kedatangan Kristus yang pertama, maka polanya tidak bisa berubah. Haleluya. Sebab firman tidak pernah berubah. Maleakhi 3 ayat yang ke-6, Alkitab katakan Allah tidak pernah berubah. Dan di perjanjian baru di Ibrani 13 ayat 8 dikatakan Kristus sama kemarin, hari ini dan selamanya. Dan Kristus adalah firman, Kristus adalah Allah sendiri, dan firman tidak bisa berubah. Amin. Itulah sebabnya saudara, maka sebagaimana kedatangan Kristus yang pertama, sebelum dia datang, ada seorang pendahulu mendahului kedatangan dia, mempersiapkan jalan bagi dia. Dia adalah Yohanes Pembaptis.
maka hal yang sama di akhir zaman sebelum Kristus datang yang kedua kalinya, maka tampil seorang pendahulu. Dan kita tahu pendahulunya adalah Nabi Elia, Maleakhi 4, atau yang disebutkan malaikat yang ketujuh di Wahyu pasal yang ke-10. Maka seperti yang Alkitab katakan di kitab Yohanes, maka pelayanan Yohanes Pembaptis adalah sangat penting. Dan kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi. Dan itu tidak bisa disangkali sebab Yesus sendiri memberikan kesaksian tentang Yohanes Pembaptis. Dia adalah seorang nabi. Maka dengan kata lain, sebelum kedatangan Kristus yang pertama harus tampil seorang nabi. Dan di zaman itu kita mengenal melalui Alkitab, nabi itu bukan lain lagi Yohanes Pembaptis. Maka kedatangan seorang pendahulu itu sangat penting bagi kedatangan Kristus. Kedatangan seorang utusan atau pendahulu sebelum Kristus datang adalah sebagai sebuah tanda persiapan, di mana melalui pelayanan nabi ini, maka umat dibuat siap untuk siap menerima Kristus yang adalah firman itu sendiri. Jadi pola yang sama terjadi di kedatangan Kristus yang pertama, pola yang sama tidak berubah pada saat Kristus datang yang kedua. Bedanya hanyalah kedatangan Kristus yang pertama adalah untuk Israel, seperti yang dituliskan di Matius 10 dan di Matius 15, bahwa Kristus datang hanya untuk domba-domba Israel yang hilang. Maka saudara perhatikan, kedatangan Kristus yang kedua hanya untuk bangsa-bangsa di luar Yahudi. Sebagaimana Tuhan sendiri berkata bahwa Dia akan memiliki suatu umat yang layak bagi namanya, yang diambil dari bangsa-bangsa di luar Israel atau yang disebut bangsa-bangsa kafir. Maka jika kedatangan Kristus yang pertama didahului oleh seorang nabi untuk mempersiapkan umat, maka kedatangan Kristus yang kedua pun tetap sama, tampil seorang nabi untuk mempersiapkan umat Tuhan di akhir zaman untuk siap bagi kedatangan Kristus yang kedua. Dan nabi itu bukan lain adalah Nabi Elia, atau yang disebut dengan malaikat yang ketujuh. Dan pelayanan Yohanes Pembaptis adalah sangat-sangat penting pada saat kedatangan Kristus yang pertama tersebut, di mana tidak ada seorang pun yang bisa mengenal Yesus sebagai Mesias, sebagai anak domba, kalau bukan Yohanes Pembaptis yang memperkenalkannya terlebih dahulu. Saya bacakan di Yohanes 1 ayat yang ke-6 sampai 8. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Perhatikan, Yohanes adalah seorang utusan, pendahulu kedatangan Kristus yang pertama. Datanglah seorang yang diutus Allah, bukan diutus gereja, bukan diutus organisasi, bukan diutus denominasi, amen? Bukan diutus ketua sinode, tapi diutus sendiri oleh Allah. Namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya, amen. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan kita tahu bahwa terang itu adalah Kristus sendiri, sebagaimana Dia menyatakan bahwa aku adalah terang dunia. Tapi sebelum terang itu dimanifestasikan, dinyatakan, maka Yohanes Pembaptis tampil sebagai utusan Allah, amen, untuk memperkenalkan sebagai saksi bagi terang tersebut. Maka Alkitab juga berkata di Lukas 7 ayat 29 dan 30. Lukas 7, 29 dan 30. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes.
Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Maka dari ayat ini saudara bisa melihat bahwa tidak ada seorang yang bisa datang kepada Yesus Kristus, mengenal Kristus sebagai Mesias pada saat kedatangan Kristus yang pertama, jikalau mereka tidak mau merendahkan hati, tidak mau mengakui bahwa Yohanes Baptis adalah nabi utusan Allah untuk mendahului kedatangan Kristus yang pertama. Saudara paham? Jikalau saudara dan saya hidup di zamannya Yohanes, maka jika saya dan saudara mau mendengarkan perkataan Yohanes Pembaptis, memberi diri dibaptis oleh Yohanes, maka saudara dan saya akan dimampukan oleh Roh untuk mengenal bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi bagi mereka yang tidak mau mengakui pelayanan Yohanes Pembaptis, menolak Yohanes Pembaptis, menolak untuk mendengarkan suara firman yang keluar dari mulut dia, maka mereka gagal untuk mengenal bahwa Yesus adalah Mesias mereka. Maka dengan demikian, mereka tanpa sadar sudah menolak firman Tuhan. Sedangkan Kristus adalah firman itu sendiri. Jadi kalau itu terjadi di zaman kedatangan Kristus yang pertama, apakah itu bisa terjadi pada saat kedatangan Kristus yang kedua? Saya percaya hal itu pasti bisa terjadi. Dan di akhir zaman, Kristus hendak datang yang kedua, dan dia sudah bernubuat, menyampaikan firman-Nya, nubuatannya yang adalah firman, melalui Maleakhi 4. Berkali-kali saya ulangi terus, supaya ini tertanam ke dalam pikiran dan hati saudara. Sebelum Kristus datang yang kedua, maka Elia akan tampil, dan Yesus menegaskannya 2000 tahun yang lalu, Elia akan datang untuk memulihkan segala sesuatu. Haleluya. Maka jikalau kita hidup di akhir zaman, maka hal yang harus kita lakukan adalah sebagai orang yang percaya kepada pengangkatan, sebagai orang yang percaya dan yang menantikan kedatangan Kristus yang kedua, maka hal yang harus saudara dan saya lakukan adalah kita harus merendahkan hati dan menerima dan berusaha untuk mendengarkan suara, mengenal oknum Elia di akhir zaman, sehingga kita akan sanggup untuk mendengarkan suara firman yang keluar dari mulutnya. Maka dengan demikian, kita adalah orang-orang yang dipulihkan oleh firman yang keluar dari mulut Nabi Elia. Maka kita adalah orang-orang yang sedang dipersiapkan oleh firman yang keluar dari mulut Elia, dipersiapkan sebagai pengantin perempuan yang mengenakan jubah putih yang siap bagi kedatangan Kristus mempelai pria, pertemuan di udara. Haleluya. Saudara tangkap pola yang sama. Pola yang sama. Tuhan tidak pernah merubah caranya. Kalau Tuhan sudah melakukan caranya sedemikian rupa pada saat kedatangan dia yang pertama, maka pada saat kedatangan dia yang kedua pun caranya tetap sama. Haleluya. Dan sama seperti kedatangan Nabi Yohanes Pembaptis, di mana dia ditolak, maka orang-orang yang menolak tanpa sadar mereka sudah menolak Kristus. Sebab yang keluar dari mulut Nabi Yohanes Pembaptis adalah firman, dan Kristus adalah firman. Maka hal yang sama, sebagaimana Yohanes Pembaptis diutus oleh Allah sendiri, bukan oleh kelompok Farisi, bukan oleh kelompok Saduki, atau kelompok imam Taurat dan Herodes, maka Elia di akhir zaman diutus sendiri oleh Kristus yang adalah Allah. Amen. Maka dengan kita menolak dan tidak mau mendengarkan suara seruan di tengah malam yang disampaikan oleh Nabi Elia di akhir zaman, maka tanpa sadar saudara sudah menolak firman yang keluar dari mulut Nabi Elia. Sebab Kristus adalah firman itu sendiri. Ingat, kedatangan Kristus, tahapan yang pertama adalah dia turun dari surga dengan seruan.
1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16, maka di Wahyu 10 ayat yang pertama, malaikat yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan, dan di atas kepalanya adalah pelangi, mukanya bagaikan matahari terik, dan kakinya bagaikan tembaga, dan di tangannya dia memegang gulungan kitab kecil yang terbuka. Maka itu bukan lain adalah Kristus sendiri turun dari sorga dengan sebuah seruan. Amen. Dan seruan itu adalah seruan di tengah malam. Amen. Dan seruan itu bukan lain adalah firman Tuhan, Kristus sendiri yang turun di dalam rupa firman, Kristus sendiri yang turun di dalam rupa firman dan datang ke dalam diri nabi yang dia utus sendiri. Dan nabi itu bukan lain adalah Nabi Elia, sesuai dengan nubuatan Maleakhi 4 dan Matius 17 dan Markus 9. Dan di Wahyu 10 ayat yang ke-7, Nabi Elia yang disebut juga dengan malaikat yang ke-7, utusan zaman gereja yang ke-7, di zaman yang terakhir, di zaman Laodikia, zaman yang suam-suam kuku. Tapi di akhir zaman ini Tuhan melalui pelayanan Nabi Elia, melalui tahapan yang pertama, yaitulah seruan, membukakan ke-7 meterai yang memeteraikan kitab itu. Maka firman yang keluar dari mulut Kristus melalui mulut nabinya, maka firman itu yang akan memisahkan mempelai wanita, anak-anak Allah, dari kedagingan, dosa, dan keduniawian, dari sistem-sistem buatan manusia, dipisahkan dari gelap untuk masuk ke dalam Kristus yang adalah firman itu sendiri. Tempat yang paling aman yang ada di muka bumi adalah firman Tuhan di akhir zaman, yang adalah Kristus. Dan pesan firman makanan rohani di zaman kita adalah makanan rohani pada waktunya, yang bukan lain adalah pesan pemulihan segala sesuatu. Amen. Saya berharap para pendengar dimanapun saudara berada mau merenungkan akan hal ini, mau merendahkan hati untuk mau menyelidiki kebenaran firman Tuhan, kebenaran nubuatan yang sudah dinubuatkan oleh para nabi, oleh Tuhan Yesus, oleh para rasul, dan semuanya sudah dituliskan dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Maka saudara perlu menyelidiki dengan seksama dan memohonkan kepada Tuhan untuk mengirimkan Roh Kudus-Nya, dan Roh akan menolong saudara untuk bisa mengenali akan tanda-tanda zaman dan mengenali nubuatan-nubuatan yang sedang dan yang sudah dan yang harus digenapkan di zaman di mana kita hidup saat ini. Karena dengan digenapkannya nubuatan-nubuatan itu, maka genap sudah bahwa Kristus akan memiliki seorang mempelai wanita yang kudus, yang suci, yang tidak tercemar, yang sudah dipisahkan dari sistem-sistem buatan manusia, dari gelap untuk masuk ke dalam terang, di mana terang adalah Allah, terang adalah firman itu sendiri, dan mempelai wanita berjalan di dalam terang di zamannya. Berjalan di dalam terang artinya adalah percaya kepada firman yang tertulis, amen, dan percaya kepada manifestasi atau penggenapan firman yang tertulis, amen. Itulah yang dimaksud dengan berjalan di dalam terang. Sebab terang adalah Allah, Allah bersembunyi di dalam terang, dan Allah adalah firman, Kristus adalah firman, dan Kristus di zaman ini turun dari surga dengan sebuah seruan. Amen. Dan seruan itu dikumandangkan di akhir zaman melalui pelayanan Nabi Elia atau malaikat yang ke-7, utusan Tuhan pendahulu kedatangan Kristus yang kedua. Sebagaimana Yohanes Pembaptis adalah pendahulu kedatangan Kristus yang pertama, amen, maka Nabi Elia akhir zaman, malaikat yang ke-7, adalah pendahulu kedatangan Kristus yang kedua. Maka mereka yang mau mendengarkan suara utusan Tuhan di akhir zaman, mereka akan didapati bersanding menyatu dengan Kristus yang adalah firman di akhir zaman ini, dan dipersiapkan, didandani sebagai pengantin perempuan yang layak bagi mempelai pria dan siap bagi kedatangan Kristus yang kedua, pertemuan di udara. Karena mempelai wanita yang sudah dipulihkan, anak-anak yang sudah dipulihkan ini memiliki doktrin dan iman yang sama seperti yang dimiliki oleh para rasul, haleluya.
dan mereka lah orang-orang yang akan menerima pengubahan tubuh sekejap mata, memiliki tubuh yang sama seperti yang dimiliki oleh Tuhan, yaitu tubuh yang dimuliakan, haleluya, di mana tubuh yang fana ini akan mengenakan yang tidak fana. 1 Korintus 15 ayat yang ke-51, itulah pengubahan tubuh, itulah janji, dan itu terjadi dalam sekejap mata. Tapi kedatangan Kristus bukan sekejap mata, tapi adalah sebuah proses. Dan prosesnya adalah dia turun dari surga dengan seruan, dengan suara penghulu malaikat, dengan sangkakala Allah. Saya bacakan di 1 Korintus 15 ayat yang ke-51 untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Rasul Paulus yang adalah utusan Tuhan bagi zaman gereja yang pertama, Efesus, dia menuliskan di dalam suratnya di 1 Korintus 15 ayat yang ke-51, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Ingat, suatu rahasia. Kepada siapa rahasia diberikan terlebih dahulu? Amos 3 ayat 7 menjadi jawabannya. Rahasia Allah hanya dinyatakan terlebih dahulu kepada nabinya. Amin. Dan Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah merubah caranya. Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Itulah sebabnya di akhir zaman Tuhan utus, nyatakan Nabi Elia untuk membuka rahasia tersebut. Saya bacakan lagi. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Amin. Dalam sekejap mata. Sudah paham sekarang? Tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, atau dalam bahasa Inggrisnya, pada waktu sangkakala yang terakhir. Ingat, Kristus sendiri turun dari surga dengan 3 tahapan: seruan, suara penghulu malaikat, dan sangkakala Allah. Dan di 1 Korintus 15 disebutkan di sini, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi sangkakala yang terakhir. Amin. Sebab nafiri atau sangkakala akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Glory, haleluya. Bagi saya, oleh kasih karunia Tuhan, ayat-ayat firman ini terlalu jelas dan terlalu gamblang. Haleluya. Amin. Dan saya bisa mengetahui semuanya ini oleh kasih karunia Tuhan. Suara Nabi Elia, suara Kristus melalui pelayanan Nabi Elia di akhir zaman ini sudah dikumandangkan dan sampai ke telinga dan hati saya. Itulah sebabnya saat ini, setiap minggunya saya selalu mengudara, bukan untuk menyuarakan suara saya sendiri, tetapi adalah untuk menyuarakan suara Kristus yang ditempatkan di dalam hati dan mulut Nabi Elia di akhir zaman ini. Dan sekarang saya sedang memproklamirkan dan sedang mengumandangkan, memberitahukan kepada saudara para pendengar dimanapun, bahwa Tuhan sudah mengutus Nabi Elia di akhir zaman. Dan saya berharap di antara para pendengar, atau mungkin semua pendengar, adalah mempelai wanita, dan bukti Anda mempelai wanita sama seperti kedatangan Kristus yang pertama. Mereka mau mendengarkan suara utusan pendahulu kedatangan Kristus yang pertama, yang adalah Yohanes Pembaptis. Maka bukti bahwa saudara adalah domba-dombanya Allah, mempelai wanitanya Allah, orang-orang pilihannya Allah, anak-anak Allah yang dipulihkan di akhir zaman. Buktinya adalah Anda pasti akan mendengar suara seruan tengah malam, yang adalah suara seruan Kristus melalui Nabi Elia di akhir zaman. Haleluya. Saya berharap saudara-saudari benar-benar merenungkan akan hal ini, karena siapapun tentunya, saya sendiri tentunya tidak akan mau didapati binasa. Karena kalau kita gagal untuk mengenal, kalau kita gagal di akhir zaman ini untuk mendengar suara utusan Nabi Elia,
maka kita pun akan gagal untuk bisa bertemu dengan Kristus di dalam pertemuan di udara. Kita akan gagal untuk menggenapkan 1 Korintus 15 bahwa tubuh yang fana ini akan diubahkan dan mengenakan tubuh yang tidak fana. Saya berharap saudara-saudari semuanya menggenapkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Yohanes 10 yang berkata, domba-dombaku akan mendengarkan suara gembalanya dan suara yang asing tidak akan mereka ikutin. Saya berharap saudara benar-benar mendengarkan suara seruan tengah malam yang sedang dikumandangkan melalui radio Anugerah Ponapasugit di Huta Ginjang setiap hari Sabtu malam. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan minggu yang mendatang. Mari sekarang kita tundukkan kepala dan hati kita. Bapa yang di surga, hamba berterima kasih dan mengucap syukur Tuhan buat waktu yang singkat. Selama 1 jam lamanya Tuhan, hamba sudah menyampaikan akan pemberitaan dan pelayanan Nabi Elia, seruan tengah malam, di mana itu adalah tahapan yang pertama dari kedatanganmu yang kedua, di mana tahapan yang pertama, engkau sendiri turun dan engkau sudah menyatakan di 1 Tesalonika 4 dan di Wahyu 10 ayat 1 dan 2, engkau sendiri turun dari surga dengan seruan. Maka inilah zamannya Tuhan, bahwa sudah terdengar seruan tengah malam, sudah terdengar nabimu berseru, utusanmu, pendahulu kedatangan Kristus yang kedua, sudah memperdengarkan suaranya Tuhan, untuk mengambil, untuk memanggil, untuk mengumpulkan, untuk memeteraikan Tuhan, mempelai wanitamu yang tersebar di seluruh dunia, Tuhan, yang terdiri dari kaum, bangsa, dan suku dan bahasa, supaya mereka benar-benar akan dipisahkan dari gelap, dari sistem-sistem buatan manusia, dan mereka akan dikumpulkan Tuhan ke dalam satu tempat yang adalah firman itu sendiri Tuhan Yesus, yang adalah Kristus itu sendiri Tuhan. Karena firman-Mu sudah berkata Tuhan, di Matius 24 ayat yang ke-28, di mana ada bangkai, mana rohani, mana yang segar, makanan rohani di zamannya, di mana ada bangkai, di situ raja walimu akan berkerumun. Maka Tuhan, hamba berdoa, kiranya mereka yang mendengarkan siaran khotbah ini Tuhan Yesus, mereka mau mempertimbangkan dan mau merendahkan hati, mau menundukkan hati mereka Tuhan, mau mendengarkan suara seruan itu Tuhan Yesus, sehingga mereka akan dibawa masuk kepada tempat yang aman tersebut. Karena tidak lama lagi engkau akan datang yang kedua, dan engkau akan datang juga untuk mencurahkan murka-Mu ke atas dunia orang fasik yang di atas muka bumi ini Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, jangan biarkan ada satupun yang binasa Tuhan. Itulah permohonan-Mu, sebagaimana yang Kau tuliskan di firman-Mu Tuhan. Hamba berdoa dan memohonkan Tuhan Yesus, kiranya domba-Mu mendengarkan suara-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, terpujilah nama-Mu, hamba serahkan para pendengar ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memelihara mereka, Engkau memberikan pewahyuan dan mencilikkan mata rohani mereka Tuhan, untuk melihat kebenaran suara firman-Mu dikumandangkan di akhir zaman ini melalui pelayanan Nabi Elia. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, dan kalau masih ada waktu untuk minggu yang mendatang, maka biarlah waktu-Mu yang sempurna, di mana firman-Mu akan terus dinyatakan, sampai benih yang terakhir akan masuk ke dalam bilangan orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan berdoa. Amen. Brother Itok Rumbayan ucapkan selamat malam.